Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahus Solihin. Kali ini saya akan membahas mengenai Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Yang pertama akan kita bahas sejarah singkat UBD. Seperti apa? Pendekatan Understanding by Design ini dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. McTeague pada tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design Expanded Second Edition. Setelah itu banyak orang, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, mulai menggunakan dan mengaplikasikan pendekatan ini. Seperti apa Understanding by Design? Understanding by Design Wiggins dan McTeague pada bukunya pada tahun 2006 mendefinisikan Understanding by Design sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Bagaimana Understanding by Design itu dilaksanakan? Pertama-tama mereka atau siswa itu berpikir tentang belajar, penilaian, dan pendidikan yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajarannya. Artinya siswa sebagai poros dari pembelajaran ini. Menurut Wiggins McTeague, desain yang tepat untuk pendekatan Understanding by Design adalah backward design. Apa itu backward design? Backward design adalah di mana suatu rancangan pembelajaran disusun dari belakang, yaitu berawal dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian evaluasi dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Bagaimana Understanding by Design itu dilaksanakan? Berdasarkan sudut pandang pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Bagaimana memulai langkah backward design? Pertama, dimulai dengan hasil akhir yang diinginkan, tujuan atau standar, dan kemudian kurikulum dari bukti belajar yang dibutuhkan untuk membekali siswa untuk melakukan. Berikut beberapa alasan mengapa menggunakan backward design. Yang pertama, dengan alasan yang pertama sesuai dengan mind map backward design, dengan mengidentifikasi hasil yang diharapkan atau tujuan, maka akan ditetapkan sebuah tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kemudian tahap kedua, menemukan bukti yang dapat diterima berupa asesmen atau penilaian. Asesmen sumatif biasanya berbentuk tes atau ujian dan biasanya bersifat final. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Pada intinya, aktifnya siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya pemahaman siswa dalam belajar. Suatu strategi adalah efektif bila dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan mereka berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.